Alhamdulillah, puji dan syukur layak kita panjatkan selalu atas nikmat dan karunia Allah kepada kita semua, sehingga kita semua dalam keadaan iman dan Islam dan bisa menjalankan bermunajat kepadanya di hari yang mulia ini, di tempat juga yang sangat mulia ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula sebagai khatib, sebagai bagian dari rukun khutbah Jumat ini, saya mengingatkan kita semua, bertakwalah kepada Allah, ikutilah petunjuk Allah, teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang diharamkan dan laksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita semua. Bapak sekalian, kaum muslimin, hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak orang dari kita yang belum mengenal tentang istilah dan fakta daripada dinar dan dirham. Akhirnya boleh jadi di antara kita ini kaum muslimin banyak yang salah paham. Dianggapnya dinar dan dirham itu bukan berasal dari ajaran Islam, bukan berasal dari Islam. Padahal Bapak-bapak sekalian sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinar dan dirham itu di dalam Islam adalah mata uang yang diresmikan pertama kali penggunaannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan sempurna kita sejak beliau mendirikan, menegakkan Islam di Madinah pasca beliau hijrah. Bapak sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang pada saat itu di dalam sejarahnya bentuk daripada dinar dan dirham ini masih sederhana pada awalnya. Dinar dan dirham ketika masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditimbang dan disesuaikan standarnya sesuai dengan timbangan kaum Quraisy ketika itu. Jika kalau kita bandingkan dengan timbangan sekarang ini, satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas dan satu dirham setara dengan 2,975 gram perak. Berdasarkan hal ini Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam jelas menghubungkan konsep mata uangnya itu, yaitu dengan dinar dan dirham dengan emas dan perak. Bapak sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tegas sekali di dalam Islam itu emas dan perak itu adalah standar baku di dalam bertransaksi. Artinya Bapak sekalian dimuliakan Allah, emas dan perak itu di dalam Islam adalah sistem mata uang yang digunakan sebagai alat tukar. Subhanallah. Ini adalah bagian dari kesempurnaan daripada ajaran kita, ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh umat manusia ini. Bapak sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara singkat kita tentu bertanya, mengapa Islam menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar? Penjelasannya secara singkat adalah kurang lebih, pertama, ada larangan penimbunan harta. Jadi di dalam Islam itu dilarang kita menimbun harta. Yang disebut di dalam istilah fikih itu disebut sebagai kanzul mal. Ini dilarang di dalam Islam. Dan itu memang khusus pada emas dan perak, bukan harta lainnya.
Jelas sekali larangan Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan pada alat tukar itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabil alim. Kata Allah di dalam surah itu, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 34 itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang menimbun emas dan perak yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 34. Yang kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku. Ada banyak sekali hukum-hukum ekonomi di dalam Islam itu yang dikaitkan dengan emas dan perak ini, atau mata uang dinar dan dirham ini. Ketiga, Rasulullah SAW telah menetapkan dinar emas dan dirham perak itu saja sebagai mata uang. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk beberapa istilah dalam ekonomi Islam itu disebut dengan istilah, Rasulullah menyebutnya dengan istilah uqiyah, dirham, danik, kirot, miskol, dan dinar itu sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir, Bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat uang, maka zakat itu sebenarnya yang ditunjuk itu adalah zakat atas emas dan perak. Allah Subhanahu wa taala menentukan nisab zakatnya dengan nisab emas dan perak. Jadi adanya zakat uang berupa emas dan perak menunjukkan bahwa mata uang di dalam Islam itu berupa emas dan perak. Jadi Bapak sekalian, sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah Jumat ini, memang harus diakui, dinar dan dirham ini atau mata uang di dalam Islam ini adalah bagian dari ajaran Islam yang belum sempurna diterapkan di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena penerapan ajaran Islam yang ini memang itu subjeknya adalah bukan pribadi, bukan juga kelompok masyarakat, tetapi adalah negara. Yang disebut dalam istilah Islam itu disebut dengan daulah. Ini adalah ajaran Islam, satu dari ajaran Islam yang memang Allah perintahkan hanya bisa ditegakkan oleh negara. Tidak bisa Pak dilaksanakan oleh pribadi, tidak juga bisa dilaksanakan oleh kelompok, hanya oleh negara menurut Islam. Maka Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa insyaallah ke depan nanti dengan pertolongan Allah, dengan kesadaran kita semua merasakan betapa keunggulan daripada ajaran Islam itu, khususnya tentang ajaran mata uang ini, dinar dan dirham ini. Insyaallah negara kita yang kita cintai ini akan mengambil sistem mata uang ini sebagai sistem mata uang di negeri yang kita cintai ini. Dengan begitu, maka problem yang selama ini selalu didapati dalam penerapan sistem mata uang kita saat ini yang disebut dengan sistem mata uang kertas itu bisa kemudian ditanggulangi dan akan menghadirkan sistem mata uang yang kuat, yang tidak mungkin terjadi inflasi padanya, yaitu sistem mata uang emas dan perak yang disebut oleh Rasulullah SAW itu diajarkan di dalam Islam itu dengan istilah dinar dan dirham insyaallah. Jadi Bapak sekalian, sekali lagi kesimpulannya adalah dinar dan dirham itu adalah bagian dari ajaran Islam yang diturunkan Allah melalui Rasulullah SAW yang sangat mulia dan dijamin kebaikan dan kesempurnaannya. Demikian Bapak sekalian khutbah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawla hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.